Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Edar Sipa channel yang biasa-biasa saja, namun semoga bermanfaat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan dari apa yang kita baca ya, yang kita temukan di tulisan-tulisannya para ulama, para kiai, para ustadz. Di antaranya kisah-kisah Sunan Wali Songo ya, yang berada di menyebarkan dakwah di tanah Jawa. Kita akan mulai malam ini di malam Jumat, malam Sabtu. Kita akan mulai dengan yang pertama ya, dari Sunan Gresik. Sunan Gresik itu adalah alias siapa? Maulana Malik Ibrahim. Beliau Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik, berarti berada di daerah Gresik ya. Di daerah Gresik, yaitu dimakamkan di desa Gapuro Sukolilo, Gresik ya. Kelahiran Kashan, Iran. Jadi beliau Maulana Malik Ibrahim ini kelahiran dari Iran. Meninggal 8 April 1419 di Kabupaten Gresik. Nama lengkapnya tadi Maulana Malik Ibrahim. Orang tuanya Syekh Jumadil Kubro. Cicit dari Sunan Kudus, terus Trenggono, Dewi Ruhil, Panembahan Kudus, Jayeng Katon, anaknya Sunan Ampel, Sunan Ngudung, Ali Murtado, cucunya Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Siti Syariah, Asikah. Itu yang ada ya di sini. Kita bacakan. Lalu kita lanjut bagaimana nasihat dari Maulana Malik Ibrahim ini. Banyak tentunya ya yang harus kita ketahui dari nasihat dari Sunan Giri atau Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nasihat dari Kangjeng Sunan Giri ya, Sunan Gresik ya, yaitu nasihat dari Sunan Gresik menasihatkan supaya warga ya, khususnya di Gresik itu selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan di dalam bahasa Jawa, Gustiku dumunung ana atining manungso kang beci, mula iku diarane Gusti iku baguse ati.
beliau menyampaikan di arane Gusti itu bagus hati, begitu. Sing sopo nyumurupe jating pangeran aiku ateges nyumurupake awake dhewe. Dene kang durung mikane awake dhewe durung mikane jating pangeran. Nah, ini bahasa Jawa ya. Jadi di bahasa Sundakeun mah sing saha nyumurupi mengikuti pituduh Allah ya, itu sebenarnya itu mengikuti kehendak sendiri ya. Jadi diri ini sebenarnya inginnya dalam kebenaran ya, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang lanjutnya, apabila kita belum bisa memperhatikan diri sendiri, berarti itu pertanda belum mikane jating pangeran. Gini. Ini ada pepatah Arab sebenarnya ya, bukan hadis ya. Apabila ingin mengenal Allah, maka kenali diri gitu kan. Kenali diri kita ini. Man arofa robbah faqad arofa nafsahu. Man arofa robbahu faqad arofa nafsahu. Sing sajalma ingin mengenal Allah, maka kenali dirinya. Seperti itu. Maknanya kurang lebih seperti itu. Cuman ini dalam bahasa Jawa. Lalu selanjutnya, kahanan dunyo ora langgeng. Mulo ojo ngagungake kesugihan lan derajatiro. Kahanan dunia itu tidak langgeng. Tidak selamanya manusia itu sehat, tidak selamanya manusia itu punya kekuasaan, tidak selamanya manusia itu kaya ya. Seperti itu. Itu dunia ya. Dunia itu fata morgana. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan, itu dunia ya. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Kita punya sesuatu barang, kadang tidak kurang bersyukur. Tapi yang tidak ada, kita risau, kita ingin mengejarnya. Setelah terkejar, setelah dapat, ya biasa-biasa saja. Seperti situ. Orang belum punya kendaraan, belum punya mobil, risau ingin punya mobil. Setelah punya mobil mah biasa-biasa saja kan. Cuman sebulan 2 bulan mungkin. Ya. Senangnya itu. Kesananya mah banyaknya pusingnya ya, apalagi mobilnya kreditan. Apa bannya, umat pajegna itu kan semuanya malah menyiksa keadaan diri gitu. Harus kita mengeluarkan uang untuk pembiayaannya. Seperti itu dunia sahabat ya. Jadi dunia itu tidak langgeng ya. Mula ojo ngagung ake. Nah, makanya ulah ngagung ake teh membesarkan kekayaan, membesarkan identitas diri, derajat ya. unggul atau agul ya. Ku derajat agul ku pangaboga gitunya.
awit samongso ono wola wali king zaman ora ngisine. Jadi dunia berputar ya. Ada bulak baliknya zaman manusia itu ya. Mungkin sekarang dia kaya raya jadi pejabat, namun suatu saat ya bisa saja Allah tenggelamkan ya kekayaannya. Seperti Korun itu yang kaya raya, Allah seketika tenggelamkan karena Korun tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan kupur ya. Di zaman Nabi Musa itu Korun. Lalu kahanan kang ono iki ora suwe, mesti ngalami owah gingsir. Mulo ojo lali marang sapodo-podo tumiro. Gitu. Kahanan itu keadaan ini tidak lama. Orang itu kan bergantian hidup di dunia ini. Tidak lama, tidak seterusnya kehidup, tidak seterusnya kaya, tidak seterusnya sehat, tidak seterusnya punya jabatan. Bergiliran, jabatan bergiliran ya. Jadi wali kota 5 tahun, 1 kali lagi, kedua lanjutkan, menang lagi 5 tahun, setelah 10 tahun udah selesai, gantian dengan yang lainnya. Seperti itu. Presiden, bupati, gubernur kan gantian. Bahkan hidup ini pun kita ini bergantian ya. Sekarang kita ada, kapan-kapan kita tiada, ganti dengan anak kita nanti tidak ada, cucu kita, terus gantian hidup ini ya. Nah, maka diterjemahkan sekarang ya sama bahasa Indonesia. Tuhan itu bersemayam di hati manusia yang baik. Karena itu Tuhan itu disebut juga bagusnya hati. Nah, tadi itu Gusti, bagusnya hati. Jadi kadang ada orang ya, kelompok tertentu itu tidak bolehkan ya menyebut Gusti Pangeran atau Gusti ya Allah, nun Gusti, itu kan orang Sunda biasanya Gusti. Padahal itu bagusnya hati. Gusti itu singkatan. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rajak, ya Ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Ajid, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Holik, ya Bari, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qahar. Terus itu Asmaul Husna ya, dihafalkan ya. Jadi keadaan dunia ini tidak kekal, maka dari itu jangan mengagung-agungkan kekayaan dan derajat. Jika suatu saat ada bolak-baliknya zaman, tidak menanggung malu gitu. Jadi biasa-biasa lah gitu. Siapa yang mengenal Tuhan itu berarti mengenal dirinya. Tadi man arofa robbah faqad arofa nafsah. Adapun yang belum memahami dirinya sendiri belum pula memahami zat Allah. Tuh. Keadaan yang ada tidaklah lama, pasti mengalami perubahan. Karena itu jangan melupakan sesama manusia. Seperti itu ya. Itu wasiat dari Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang makamnya di Gresik. Seperti itu sahabat ya. Semoga kita bisa menjalankannya, wasiat dari Sunan Gresik ini. Alhamdulillah, semoga berkah apa yang disampaikan, bermanfaat. Dan intinya mari kita
selalu berbuat kebaikan di dunia ini. Karena kebaikan yang kita pupuk, yang kita tanam, itu akan kembali kebaikan itu kepada kita. Maka kalau manusia ini tahu dia berbuat baik, ya, akan kembali kebaikan itu kepada dirinya, maka manusia akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Seperti itu. Pahala itu nanti di akhirat jelas, ya. Di dunia pun orang yang baik itu selalu diberikan tempat yang mulia, ya, tempat yang baik, ya, dihormati, dihargai. Itu karena kebaikannya. Orang itu terharu, ya. Ingat, jangan sampai kita ini lahir kita di sekitar kita tertawa, ya, meninggal kita tertawa lagi. Jangan. Kalau bisa mah tatkala lahir kita ini ditertawain manusia, tatkala kita meninggal ditangisi manusia, karena kita telah berbuat kebaikan, sehingga manusia terkenang dengan kebaikan kita dan menangis, ya, tatkala ditinggalkan oleh kita. Karena Masya Allah ingat akan kebaikan kita. Alhamdulillah. Segitu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.